Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khaira yafaqih fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih berikan kita kesempatan. Mudah-mudahan semua itu akan menjadikan kita insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah, berkreasilah, karena Allah akan melihat setiap perbuatan amal kebaikan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa di antara kita yang melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan. Siapa di antara kita melakukan keburukan, maka juga akan mendapatkan balasan keburukan. Maka mari kita terus lakukan kebaikan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup selalu ingin mendapatkan keberuntungan dan tidak menginginkan kerugian. Maka hindarkan kerugian dalam kehidupan ini. Allah sudah mengingatkan bahwa manusia akan khasirin, akan berada dalam kerugian selama mereka tidak menyempurnakan akhlaknya dan juga menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang mampu menepis kerugian dengan cara menyempurnakan iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, senantiasa melakukan amal yang soleh. Ya, wa amilus sholihat. Kemudian selain daripada amilus sholihat, dia berupaya untuk menjadi insan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, kemudian alladzina amanu wa amilus sholihat, tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Kemudian juga berupaya untuk memberikan nasihat kebaikan dan juga nasihat kesabaran. 4 kriteria inilah yang menjadi kunci untuk menepis kerugian dan menghilangkan kerugian dalam kehidupan kita. Bila 4 ini tidak kita muliakan, bila 4 ini tidak kita sempurnakan, berarti kita menumbuh kembangkan kerugian dalam kehidupan kita. Maka pemirsa, kalau kita ingin rugi terhapus, kalau kita ingin rugi hilang, kalau kita ingin rugi kita buang, maka kita harus kuatkan iman kita. Mahwal iman, yakni al-iman at-tasdiqu bil qalb wal amal bil arkan, al-qaul bil lisan, at-tasdiqu bil qalb wal amal bil arkan. Mulut mengatakan, hati mengiyakan, dan badan mengamalkan. Jangan sampai mulut saja mengatakan tapi hati tidak. Ini tidak sempurna. Atau mulut mengatakan, hati tidak, dan juga tidak diamalkan. Ini juga tidak sempurna. Maka yang paling sempurna adalah ketika mulut mengatakan, hati mengiyakan, dan badan mengamal. Inilah yang dimaksud sebagai orang-orang menyempurnakan iman. Ingat pemirsa, al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'as. Iman bertambah dengan ketaatan kita, dan iman berkurang karena kemaksiatan kita. Maka mudah-mudahan kita berupaya untuk meningkatkan iman terus. Supaya apa? Supaya kerugian hilang, supaya kerugian terhapus. Karena kalau tidak sempurna iman kita, kalau tidak baik iman kita, maka kita akan penuh dengan kerugian. Maka kita akan banyak sekali kerugian. Tapi kalau kita mampu untuk menyempurnakan hidup dengan baik, mampu menyempurnakan hidup dengan sempurna, insya Allah kerugian akan hilang dan kerugian akan jauh dalam hidup dan kehidupan kita. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kuatkan iman kita, karena iman itu yang menjadi barometer. Ya, maka jangan sampai iman kita dicampur dengan kesyirikan. Jangan sampai iman kita dicampur dengan keburukan. Tapi betul-betul iman kita, akidah kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemirsa, setiap amal ibadah yang kita lakukan selalu di ujung dengan kalimat lillahi ta'ala. Aku sholat karenamu ya Allah, aku puasa karenamu ya Allah, aku haji karenamu ya Allah. Semua kita lakukan karena Allah. Bahkan niat puasa, ya mungkin pemirsa baca, ya kalimat akhirnya lillahi ta'ala, kami lakukan ini karena Allah. Kalau kita lakukan karena Allah, berarti kita kuatkan iman kita, kita sempurnakan iman kita. Maka iman kita berpuasa bukan karena kita ingin dipuji orang, bukan karena kita ingin mendapatkan nilai dari orang, tidak. Tapi kita berpuasa betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah SWT. Inilah iman yang sempurna. Kalau iman ini sempurna, insya Allah kita akan jauh dari kerugian, kita akan dekat dengan keuntungan, dan senantiasa kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, illal ladzina amanu,
Ya, maka kuatkan iman kita untuk menepis kerugian yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya selain pada illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita senantiasa melakukan amal yang saleh, amal yang baik, amal yang bagus, amal yang sempurna. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falyuhayatan thayyibatan ajran biasa makan ya malun. Siapapun di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ketika imannya itu mantap, kemudian dibarengi dengan amal soleh, dengan perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan ridha dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, amil solihat, beramal solehlah. Karena amal soleh artinya kita berbuat yang baik, berbuat yang sempurna, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amil solihat. Lalu yang ketiga dan keempat, tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kita menasihati dalam kesabaran dan menasihati dalam kebenaran. Ketika kita mampu untuk menasihati orang lain, mampu untuk menasihati diri sendiri, inilah orang yang paling baik. Nasihul amin, orang mampu memberikan nasihat kebaikan, nasihat kesempurnaan. Kita mengingatkan kawan, kita mengingatkan, itulah bagian daripada nasihat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbik. Siapa di antara kita melihat kemungkaran, melihat keburukan, mari kita tegur dengan kekuatan atau dengan kekuasaan kita. Kalau kita sebagai seorang pejabat, ya, kemudian fabilisani, dengan lisan kita. Kalau kita memang mampu dengan perkataan kita. Kalaupun tidak dengan lisan kita, fabi qalbik, dengan hati kita. Wa dzalika atapul iman, itu bagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuatkan diri kita untuk menjadi insan yang jauh dari kerugian dan dekat dengan keberuntungan. Nah, untuk mendapatkan keberuntungan ini, kuatkan diri dengan iman kita, kuatkan diri dengan amal soleh kita. Amal soleh semua perbuatan. Ya, intinya semua perbuatan kita landaskan karena Allah SWT. Kita landaskan karena Allah, semua akan bernilai amal soleh di hadapan Allah SWT. Maka amal soleh menjadi kekuatan untuk menepis kerugian dan keburukan dalam hidup ini. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka 4 kriteria ini menjadi penepis kerugian dalam hidup kita. Kalau kita mampu menanamkan 4 ini, kitalah orang yang mulia, kitalah yang sempurna. Tapi kalau tidak, berarti kita rugi dan kita jauh dari rahmat Allah SWT. Na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka inilah esensi daripada puasa yang kita laksanakan, puasa yang kita tunaikan. Kita berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana puasa itu mampu meningkatkan iman kita. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 panggilan tentang orang puasa itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi maknanya yang diwajibkan berpuasa adalah orang-orang beriman. Inilah orang-orang yang ingin menghilangkan kerugian. Inilah orang-orang yang ingin menghapus kerugian sehingga dia tidak mau rugi dalam hidup ini. Rugi pemirsa, ya, kita sudah hidup di dunia ternyata rugi hidup kita, padahal Allah sediakan banyak keuntungan. Maka dari itu jangan sampai kita rugi. Ngeri pemirsa, ketika menghadap Allah, ketika kita datang kepada Allah, ya, ternyata kita punya amal yang kita laksanakan tidak bernilai. Kenapa? Karena senantiasa mendapatkan kerugian dari perbuatan kita, na'udzubillah. Maka hindarkan kerugian itu, kuatkan keuntungan kita untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bagaimana ridho itu kita dapatkan? Dengan cara senantiasa istiqamah di setiap kekuatan kita, senantiasa istiqamah dalam iman kita, senantiasa istiqamah dalam amal baik kita, senantiasa istiqamah dalam nasihat menasihati kita. InsyaAllah dengan istiqamah itu akan membuat kita menjadi insan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, rugi bukan keinginan kita, rugi bukan harapan kita, keuntungan adalah keinginan kita. Maka ingin untung, kuatkan iman kita, kuatkan amal soleh kita. Mari kita saling nasihat menasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kalau ingin rugi, laksanakanlah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk menyempurnakan keuntungan-keuntungan hidup kita dengan banyak meningkatkan iman kita, dengan banyak menyempurnakan amal soleh kita, dengan menyempurnakan nasihat menasihati kita satu dengan yang lain. Karena nasihat itu bagian daripada keimanan, bagian daripada kekuatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kuatkan keimanan kita, kuatkan amal soleh kita dengan senantiasa menepis kerugian-kerugian yang dapat mengganggu hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini bergerak berarti ada perubahan. Kalau hidup tidak perubahan, berarti kita mati dalam kehidupan. Maka jangan sampai kita tidak berubah, tapi mari kita berubah dengan rahmat, ridho dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka kesimpulannya hidup akan rugi tanpa iman,
hidup akan rugi tanpa amal soleh, hidup akan rugi tanpa nasihat-nasihat dalam kebenaran dan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Tapi hidup akan penuh dengan keberuntungan bila kita kuatkan iman, takwa kita kepada Allah SWT. Demikian semoga rahmati dan semoga berkati. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.